Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas soal yang pertama tentang pendahuluan biologi. Nah, yang pertama tuh ya, soal yang pertama ini tentang ilmu atau cabang-cabang ilmu dalam biologi. Jadi, cabang-cabang ilmu dalam biologi ya. Kehidupan ikan itu yang ditanyakan ya. Ornitologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang burung. Ya, herpetologi ya, ilmu yang mempelajari tentang reptil. Ya, ichthyologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ikan. Akarologi ini tungau. Ya, mamalogi itu mamalia. Ini harusnya tulisannya ini mamalia ya. Kalau kita yang lebih tepatnya itu tulisannya mamalia. Mammalogi. Karena ilmu yang mempelajari tentang mamalia. Dari kata mamai. Itu artinya kelenjar susu. Ya. Nah, sel dipelajari dalam, ini gampang nih. Sitologi ya, artinya ini belum dijawab. Nah, artinya sito itu artinya sel. Ya. Kalau virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. Histologi, ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Anatomi, yang mempelajari struktur dalam tubuh. Ya, fisiologi ini fungsi tubuh. Berarti jawabannya sitologi. Ya, berikutnya. Nah, nomor 3. Hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya merupakan masalah penting dalam biologi. Bidang pengetahuan yang mempelajari masalah ini adalah berarti hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Berarti ini kan apa? Ekosistem. Ya, ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Berarti bidang pengetahuan yang pelajari ini adalah ekologi. Ingat, logi itu dari kata logos, ya kan? Nah, kalau biologi dari kata bios dan logos. Bios ini adalah makhluk hidup, logos ini adalah ilmu. Ya. Morfologi dari kata morf. Morf itu bentuk. Taksonomi, takson, ilmu klasifikasi. Genetika, gen, ilmu pewarisan sifat. Ya, ciri makhluk hidup yang merupakan proses pembentukan energi. Ingat, pembentukan. Ya, pembentukan energi ini adalah pembentukan biasanya sintesis. Berarti kalau pembentukan energi berarti respirasi. Kenapa disebut pembentukan energi? Karena dilihat dari reaksi kimianya ya. Reaksi kimia respirasi kan
proses pembakaran zat makanan, ya kan? Pembakaran zat makanan dibakar oleh oksigen menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Ini ya. Nanti zat sampingnya ini adalah ada zat sampingnya yang harus dikeluarkan itu CO2 dan H2O gitu ya. Ini asimilasi ini adalah pembentukan. Memang pembentukan, tapi kalau pembentukan energi lebih tepatnya respirasi, karena asimilasi ini bisa fotosintesis termasuk reproduksi, tahu ya, menghasilkan anak ya, reproduksi untuk menghasilkan anak, transportasi, sirkulasi ya, nutrisi itu makan ya. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 5, untuk kelangsungan hidupnya setiap individu melakukan hal berikut kecuali. Untuk kelangsungan hidup berarti dia agar tidak mati, ya kan? Kalau ekskresi ini apa? Ya, mengeluarkan ekskret atau zat sisa atau ekskret. Ya, ini merupakan racun, jadi harus dikeluarkan ya, karena dia sisa metabolisme. Ya, karena racun maka harus dikeluarkan. Ya, regulasi itu adalah pengaturan. Regulasi, pengaturan metabolisme, reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Pengaturan tubuh, misalnya sistem koordinasi gitu ya, bekerja sama dengan sistem gerak misalnya ya. Reproduksi, menghasilkan anak yang baru ya. Metabolisme ini reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Yang terjadi di dalam tubuh berarti kecuali reproduksi, karena makhluk hidup tidak reproduksi pun dia akan tetap hidup, hanya saja reproduksi ini fungsinya untuk mempertahankan jenisnya, mempertahankan jenis ya. Nah, nomor 6, proses penyusunan zat-zat baru untuk pembentukan protoplasma merupakan salah satu ciri makhluk. Nah, proses penyusunan zat-zat baru. Nah, penyusunan atau nama lainnya pembentukan, nama lainnya adalah sintesis. Oke, ini ya, ada fotosintesis, kemosintesis gitu kan. Apalagi ya, protein ya, sintesis protein. Itu kan pembentukan semua. Kemosintesis, fotosintesis, terus sintesis protein itu pembentukan protoplasma, berarti sintesis. Ya, berikutnya ya, nomor 7, keanekaragaman hayati tingkat gen ya. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman itu ada 3 ya. Yang pertama ada tingkat gen, yang kedua tingkat jenis, yang ketiga keanekaragaman tingkat ekosistem. Ya. Keanekaragaman tingkat gen berarti gennya yang beraneka ragam, tapi sebenarnya pada intinya dia hanya sejenis. Ya.
tapi gennya yang beraneka ragam. Nah, kalau pada hewan manusia, tingkat jenis. Nah, kalau pada hewan, ya, dan ada pada tumbuhan. Hewan atau manusia disebutnya ras, ya. Kalau pada tumbuhan namanya variasi. Nah, ada ras Mongol kalau pada manusia, ras Kaukasoid, ya, ras Asia gitu ya. Tapi dia sama-sama Homo sapien gitu loh. Paham ya? Nah, kalau pada tumbuhan, nah ini keanekaragaman tingkat gen, jawabannya adalah beras dan ketan. Jadi sama-sama Oryza sativa. Oke, kita tulis di sini. Misalnya pada padi. Sama-sama namanya Oryza sativa. Tapi ada variasinya. Varpa misalnya ya. Ada beras ketan, ada beras pandan ya. Beras macam-macam ya, karena adanya variasi gen atau bahkan rekayasa gen gitu ya. Kalau keanekaragaman tingkat jenis itu satu famili. Ya. Satu famili. Misalnya satu famili itu harimau dengan singa gitu ya, sama-sama Panthera ya. Familinya. Nah, kalau keanekaragaman ekosistem nanti yang bisa kita kenal pada ekosistem darat, bioma. Ya, ekosistem darat. Nanti bioma terbagi lagi, ada bioma gurun misalnya. Ada bioma hutan hujan tropis. Ya, dan sebagainya. Ya. Kalau ini B, C, D, E itu sudah beda jenis ya. Sudah beda jenis. Contoh jenis yang lain selain padi apa? Nah, misalnya mangga gitu ya. Bisa taunya dari mana? Nah, taunya kalau keanekaragaman tingkat gen ya. Taunya, bagaimana taunya? Itu kalau dia dikawinkan menghasilkan keturunan yang fertil gitu ya. Bisa dikawinkan dan ketika punya anak dia menghasilkan anaknya ini fertil. Misalnya kuda dikawinkan dengan kedelai. Salah. Keledai ya. Ada anaknya, tapi anaknya steril. Berarti kuda dan keledai beda spesies. Sekarang udah ada rekayasa genetika ya. Kuda dengan zebra. Ya, banyak. Tapi anaknya tidak fertil atau subur. Gitu. Orang negro sama orang bule dikawinkan bisa ya. Karena satu jenis gitu. Nanti anaknya ada gitu, blasteran. Tapi anaknya nanti kawin misalnya, bakalan punya anak lagi. Jadi tidak steril ya, fertil. Gitu. Nah, yang ke-8, keanekaragaman spesies disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Keanekaragaman spesies disebabkan oleh
keanekaragaman tingkat spesies maksudnya ya. Faktornya adalah genetik dan habitat. Ya. Habitat atau interaksi dengan lingkungan setempat, lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya diambil contoh dari famili Palmae, palem-palman, yaitu antara jenis kelapa dengan pinang, ya. Oke. Yang berikutnya nomor 9. Keanekaragaman ekosistem terbentuk karena adanya keanekaragaman ekosistem itu terbentuk karena adanya faktor biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Ya. Makanya ekosistem darat aja. Ekosistem darat ya. Bisa dibedakan nih. Baik itu flora maupun faunanya. Ya. Bisa dibedakan flora dan faunanya. Floranya maupun faunanya. Ya. Nah. Oke. Yang berikutnya nomor 10. Berikut ini adalah suatu daerah dengan ciri-ciri terjadi kanopi, banyak pohon besar, sering turun hujan. Nah, ini kata kuncinya kanopi, ya. Ini bioma apa nih? Bioma hutan hujan tropis. Ya. Nah, ini kalau ada kanopi, pohon besar, ya. Dan pastinya karena lebat ya, karena lebat hujan, makanya pohonnya besar-besar, sering turun hujan. Ya, tuh. Ya, kita lanjut. Nah, nomor 11. Pernyataan berikut merupakan manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan papan. Bahan papan. Ada bahan pangan. Ada 3 bahan pokok ya. 3 kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok manusia. Pangan, sandang, dan papan. Pangan buat makan, sandang buat kebutuhan misalnya baju gitu ya. Papan tempat tinggal, berarti yang E. Ya. Kalau ini kan sandang. Ya kan? Nomor 12. Aktivitas yang dilakukan manusia yang dapat menyebabkan lestarinya hewan atau tumbuhan. Aktivitas yang dilakukan manusia dan yang dilakukan manusia yang dapat menyebabkan lestarinya hewan dan tumbuhan. Pertambangan malah merusak ya, merusak habitat, memburu apalagi. Berarti ya, ya. Lanjut. Nomor 13. Usaha yang termasuk menjaga keanekaragaman hayati. Menjaga keanekaragaman hayati. Penerbangan liar malah mengganggu tempatnya ya. Perburuan hewan apalagi. Membuat sengkedan. Sengkedan awalnya dari apa? Kan awalnya dari tempat tinggal binatang lain atau dijadikan, atau tumbuhan lain dijadikan sawah misalnya kan. Ya, penanaman secara berarti ya Oke. Nomor 14. Banyak manusia saat ini berkeinginan untuk membuat cagar alam. Tujuan dibuatnya cagar alam tersebut adalah yang 14 itu aspek etika. Cagar alam itu untuk hewan ya. Berarti polusi salah, karena cagar alam ini untuk hewan. Yang pertama ya.
berarti menjaga spesies yang hampir punah. Ekonomi salah, karena tidak untuk diperjualbelikan dan lain-lain. Lanjut. Nomor 15, yang bukan kawasan untuk konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Untuk konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. Taman miniatur, ya. Salah. Yang bukan. Nomor 16, contoh tempat pelestarian secara ex situ. Berarti pelestarian keanekaragaman hayati ada 2, yaitu in situ dan ex situ. In berarti keanekaragaman hayati yang melindungi dari dalam lingkungan hewan itu sendiri. Kalau ex situ dari luar, ya, berarti di habitatnya sendiri, di dalam habitat makhluk hidup itu sendiri. Contohnya komodo, ya, di Pulau Komodo, Rafflesia di Bengkulu, ya. Kalau ex situ di luar habitat makhluk hidup itu sendiri, di luar habitat makhluk hidup itu sendiri. Misalnya itu Kebun Raya Bogor, ya, Kebun Raya Bogor, Ragunan misalnya. Ragunan bukan pelestarian, ya, salah. Ragunan membuat objek ini. Kebun Raya Bogor, satu lagi taman wisata, ya, taman wisata dan lain-lain. Berarti ex situ, contoh tempat pelestarian ex situ. Buaya komodo tadi sudah, buaya di taman wisata. Nah, ini dia. Nih, ya. Harimau ada harimau Jawa, harimau Sumatera, ya. Oke, lanjut. Nah, nomor 17, Ujung Kulon merupakan perlindungan alam. Ini taman nasional, ya. Taman nasional itu dia bisa buat wisata, bisa buat pendidikan, penelitian. Berarti yang nomor 17 tempat badak, ya, badak bercula 1. Nomor 18, pada daerah Suaka Marga Satwa yang dilindungi adalah Suaka Marga Satwa yang dilindungi. Hewan yang terancam musnah, sifat unggul, salah, yang menguntungkan, hewan keindahan alam. Suaka, kalau hewan keindahan ini biasanya taman nasional, bukan Suaka Marga Satwa. Berarti yang semua hewan yang terdapat di dalamnya ada hewan, ya. Suaka Marga Satwa ini ada satwanya, hewan. Oke. Berikutnya, sumber daya alam hayati mempunyai nilai biologi. Ini dia. Nilai biologi. Nilai biologi sumber daya alam hayati, nilai biologinya adalah keanekaragaman jenis. Kalau hasil-hasil ini nilai ekonomis, ya. Oke. Ekonomis. Nomor 20, tujuan dari klasifikasi. Tujuan dari klasifikasi adalah mempermudah mengenal atau belajar tentang makhluk hidup. Makanya disusun berdasarkan tingkatan-tingkatan takson. Tingkatan takson. Ya. Kalau dari
pada tumbuhan divisi misalnya, dari divisio. Pada hewan itu dari filum, ya. Kelas, ordo, family, genus. Kelas, ordo, family, genus. Spesies. Ini juga sama. Ordo, family, genus, dan spesies. Nama lainnya ini adalah spesies itu jenis, genus itu marga, ini family suku, ordo ini bangsa. Ya. Oke. Kalau memberi nama, binomial nomenklatur. Jadi misalnya nih, ada kumpulan dari bangsa-bangsa ya, dari berbagai negara gitu ya. Anggap aja ini orang misalnya ya. Nah, nanti akan dipisahkan. Bangsa Indonesia misalnya, ya, mana saja, bangsa Amerika, bangsa bangsa Italia misalnya, ya. Nah, nanti di Indonesia dibedakan lagi. Di Indonesia sukunya suku Batak misalnya, suku Melayu, suku Ambon misalnya, ya, dibedakan lagi. Berarti nanti genusnya di Batak ini genusnya macam-macam lagi, misalnya marga Sihaan misalnya, marga Nasution misalnya, ya. Nah, berarti orang-orang yang di marga Sihaan ya, itu lebih dekat hubungan kekerabatannya daripada yang di bermarga Nasution, walaupun dia satu bangsa gitu. Paham ya? Oke. Nomor 21, tingkat takson yang paling tinggi pada dunia animalia tadi, filum, ya. Kata manakah yang merupakan nama famili? Nah, kalau nama famili ini nomor 22 itu yang belakangnya Achaea. Ini ordo. Ya, ini nama spesies. Tapi harus pakai garis bawah terpisah, ya. Ya, berarti yang ini B. Nomor 23, nama suku atau famili dari kucing. Felidae. Ya, kalau Felis ini nama marganya. Ini nama petunjuk spesies. Oke. Hierarki kategori taksonomi plantae dari taksonomi plantae yang rendah sampai ke tingkat tinggi. Berarti yang dari rendah ya. Spesies, genus, famili, ordo, kelas, divisi. Plantae ya. Berarti yang B. Lanjut. Penulisan nama ilmiah yang salah kecuali. Nah, ini dia salah ya. Ini sebenarnya tidak boleh digaris bawahi. Hibiscus rosa sinensis dia harus satu garis gitu ya. Felis maniculata, nah ini nih huruf besar, salah ya. Dugong ini huruf besar, nah berarti yang E. 26, Canis lupus, serigala ya. Canis familiaris, anjing, sama-sama canis, berarti genusnya sama, spesies berbeda. Ini ketentuan dalam penamaan spesies diatur dalam binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Sistem tata nama
ganda. Ya. Apa saja? Dia harus dua kata. Harus menggunakan bahasa Latin. Bahasa Latin atau yang dilatinkan. Terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan petunjuk spesies. Oke. Huruf pertama pada kata pertama. Huruf pertama pada kata pertama menggunakan huruf besar. Seterusnya huruf kecil. Ketentuan selanjutnya, garis bawah terpisah atau cetak miring. Oke. Gitu ya ketentuannya. Ya. Yang berikutnya, contoh hewan yang menyusui anaknya. Kuda laut masuk ke ikan, sama seperti ikan hiu. Penguin masuk ke unggas, ya, unggas yang bisa berenang. Kelelawar berarti yang D. Ya, 4 saja. Dalam greenhouse, tanaman yang diberi pupuk menghasilkan buah yang besar. Sedangkan tanaman yang tidak diberi pupuk, buahnya tidak besar. Metode ilmiah masuk ke kesimpulan. Ya, kesimpulan. Ini sudah kesimpulan berarti. Oke. Lanjut, untuk membuktikan sebuah hipotesis dalam pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah harus dilakukan untuk membuktikan hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Karena masih menduga, berarti harus menyelenggarakan eksperimen, ya. Mohek. Ya. Masalah observasi. Dari observasi menghasilkan hipotesis. Jadi hanya reka-reka saja. Kalau sudah eksperimen, ya, eksperimen sudah tepat dan eksperimen itu membuktikan hipotesis, maka muncullah kesimpulan. Bila tidak menjawab hipotesis, tidak membenarkan hipotesis, maka harus observasi lagi, ya, balik lagi. Nah, nomor 30. Setelah diadakan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah, menyimpulkan bahwa penyakit malaria disebabkan oleh karena sudah penelitian, setelah penelitian, ya, berarti kan sudah eksperimen, ya kan? Nah, kesimpulannya itu malaria bukan udara buruk. Sesuai namanya, mal itu buruk, ya, bahasa Italia. Mal itu buruk, area itu udara. Katanya dulu orang bilang katanya malaria ini udara buruk. Padahal setelah diteliti oleh Ronald Ross, ya, diteliti oleh Ronald Ross, ternyata dia ambil darahnya, ya, dilihat di mikroskop darahnya. Di darahnya ini dia ada seperti cincin warna putih. Kalau ini normalnya kan darah merah normalnya kan biasa, ya. Ini ada diseliputi cincin berwarna putih.
gitu ya. Ada cincin-cincin yang warna putih. Nah, ketika diambil darahnya, lalu dia suntikan sendiri ke dia, gitu ya, darah orang yang berpenyakit. Nah, dia jadi demam, gitu ya. Makanya itulah hasilnya, karena bukan udara buruk, tapi Plasmodium sp. Plasmodium sp ya. Berarti 30 ya. 31. Tokoh pelindung teori generatio spontanei. Tokoh pelindung. Berarti dia bukan pendukung ya, yang pertama. Yang menggunakan air kaldu. Yang menggunakan ini John Needham. John Needham ini dia pro dengan Aristoteles. Berarti generatio spontanei itu awalnya di pelopor generatio spontanei ya. Generasi terjadi secara spontan. Jadi makhluk hidup ada secara spontan ya. Pelopornya adalah Aristoteles ya. Pendukungnya John Needham. Dia John Needham ya. Dia air kaldu ya. Ini air kaldu. Nah, tahu lama kelamaan ada makhluk hidup lain ya. Tapi berasal tapi kan dari mana itu? Dari air gitu ya. Nah, termasuk didukung oleh penemu mikroskop Anthony van Leeuwenhoek. Dia melihat dari air rendaman jerami, dilihat di mikroskop ada kayak hewan-hewan kecil gitu ya, yang tidak kasat mata. Ini pelopornya juga ya. Nah, kalau air kaldu ya, ini malah menentang teori tersebut. Oke. Tokoh generatio spontanei disebut juga abiogenesis ya. Nah, karena ada yang menentang, maka lahirlah teori biogenesis. Yang pertama itu Francesco Redi. Dia pakai keratan daging ya, keratan daging ya. Tapi si Francesco Redi ini belum bisa menumbangkan ya. Ada keratan daging ditaruh di toples, 3 toples. Ini dagingnya. Yang pertama dibiarkan terbuka, yang ini ditutup kain kasa, yang ini ditutup rapat ya. Tapi ditutup rapat nggak ada gitu ya, nggak ada belatung dan telur-telur. Sini masih ada belatungnya, ini ada lalat ya, ini lalat dan belatung, ini nggak ada. Tapi lama kelamaan
dia warnanya dan baunya jadi keruh. Tapi kan ditutup terus gitu ya. Jadi belum bisa mengembangkan teori biogenesis. Diujilah sama Lazarus Spallanzani pakai air kaldu. Ya, tekniknya Zonidim, cuman ada 2 air kaldunya, 1 dan 2. Pertamanya dipanasin, ya. Yang satu terbuka, yang satu tertutup. Lalu ini ketika didiamkan sudah direbus untuk menghilangkan kuman, ya. Ketika sudah direbus untuk menghilangkan kuman, ternyata masih banyak gitu ya. Pas didiamkan berapa hari, nah ini masih bersih, masih jernih, hanya saja lama-kelamaan keruh. Ya, dan ada mikroorganisme di dalamnya. Gitu. Ya. Berarti masih belum berhasil mengembangkan teorinya abiogenesis. Pendukung Lazarus Spallanzani adalah Louis Pasteur. Nah, Louis Pasteur inilah berhasil mengembangkan teori abiogenesis dengan pakai air kaldu juga, hanya saja satu tabung, satu toplesnya berbentuk leher angsa. Nah, sama kayak tekniknya Lazarus Spallanzani, dipanaskan dulu, lalu didiamkan. Cuman ini masih terbuka, dibiarkan terbuka, ya. Dihitung beberapa hari, dia masih keruh. Hanya saja keruhnya ketika di sini, ya. Nah, ketika dia dibalik, dimiringkan sedikit sehingga air-airnya tumpah, ikutlah keruh. Berarti kesimpulannya adalah ada udara yang membawa kuman-kuman tersebut, gitu, ya. Tapi ini kan terbuka, ya. Kok nggak keruh-keruh? Kan terbuka juga karena pakai leher angsa. Keruhnya cuman pas tertangkap di bagian uapnya saja. Kan dia menguap tuh, ya, air yang di sini saja terperangkap di sini, makanya dia masih jernih sampai beberapa hari. Ketika dibalik, dimiringkan sedikit baru, gitu, ya. Penumbang teori generasi spontane adalah Louis Pasteur, makanya disebut ada teknik yang menggunakan nama dia, ya, teknik pasteurisasi, teknik buat mensterilkan susu, ya. Lanjut, ya. Omne vivum ex vivo. Nah, ini adalah teori yang dikeluarkan oleh Louis Pasteur. Ada 3, ya. Omne ovum ex vivum, omne vivum ex vivo, omne vivo ex ovum, ya. Makhluk hidup vivum, makhluk hidup, vivo, telur. Makhluk hidup berasal dari telur. Ovo salah, ya. Apa? Ovo. Makhluk hidup berasal dari bukan B, tapi C. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Kalau omne vivum, dan salah lagi. Vivum ex ovo. Makhluk hidup berasal dari telur. Omne ovum ex vivo. Makhluk telur berasal dari makhluk hidup. Omne vivum ex vivo. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nomor 34. Zat yang ditemukan oleh Stanley Miller.
adalah substansi kehidupan. Ya. 35. Teori tentang asal-usul kehidupan digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu teori klasik dan modern. Teori yang masuk, tokoh-tokoh yang masuk kelompok modern itu adalah 1, 2, dan 3. Berarti A. Ya, ini dia teori klasik, masuk ke abiogenesis. Dia pendukungnya Aristoteles. Ya. Oke, kita selesai pembahasan soal. Terima kasih ya atas perhatiannya ya, mudah-mudahan bisa paham. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.